and an impressive engineering precinct. Our allied health clinic allows students to gain practical work experience and services the student and local community. Develop your English skills in a friendly and supportive environment, and test your skills at our accredited IELTS Test Centre. Students have access to world-class recreational facilities for a healthy and full lifestyle. You'll find a range of support services, including counselling, assistance with your assignments, and career advice. Connect with a diverse student population and enjoy social activities all year round. History, culture, and great weather. Welcome to Rockhampton. Ya, itu adalah main campus kita di Rockhampton. Kita bisa sama lihat secara pemandangan kita masih sangat dekat dengan alam banget. Walaupun kita dekat dengan alam, bukan berarti infrastruktur kita tertinggal jauh. Kita bisa lihat lab-nya banyak. Lab-nya sudah terbangun, yang lain-lainnya, English Center dan segala macamnya sudah terbangun. Ada kolam renang juga, ada lab kedokteran juga. Itu semua udah ada, semua bisa digunakan as long as student kita memang punya kepentingan di lab tersebut. Kayak gitu. Nah, kita juga salah satu kampus yang memang mau menggegang karakteristik Australia, di mana kanguru sama koala menjadi simbol negara. Kita adalah kampus yang dekat dengan binatang-binatang seperti itu gitu. Jadi kita bisa lihat koala, bisa lihat kanguru itu setiap harinya sama mereka. Tapi mereka punya dunianya sendiri gitu, jangan diganggu karena tendangannya mereka lumayan kuat itu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kenapa pilih CQ sebagai opsi? Kenapa CQ itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan? Yang pertama adalah secara kualitas, tadi kita sama-sama bisa lihat bagaimana reputasi kami di dunia internasional, di affordable fees, di mana secara biaya, kalau dibandingkan dengan kampus-kampus yang memang sama kampus negeri yang ada di Australia, kami termasuk kampus yang secara biaya itu lebih terjangkau. Lalu kita juga punya scholarship initiative, di mana anak-anak internasional punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dalam membantu potongan-potongan biaya uang kuliah yang meringankan supaya anak-anak internasional bisa datang. Kita juga ada internship and placement, di mana magang dan penempatan tempat kerja itu tergantung dari divisi dan fakultas masing-masing, karena setiap fakultas punya kebijakan dan tujuan yang berbeda dalam studinya. Lalu ada multiple pathways, di mana pathway ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian flexible study. Jadi kalau misalkan kita sama-sama lihat tadi di peta penyebaran kampus kita yang ada 20 lokasi lebih, kampus kami itu bisa memberikan opsi di mana anak Indonesia, kalau misalkan startnya di Perth, sekolah bisnis, terus bosen, aduh pengen ke Sydney, pengen ke Melbourne, pengen ke Adelaide, pengen pindah kota lah pokoknya, pengen ngerasain kota lain selain Perth, itu bisa. Tanpa harus ngulang. Jadi bisa lanjutin di kota selanjutnya. Paling nanti repotnya itu adalah mindahin barang-barang dari kosan baru ke kosan lama gitu ya kan. Itu repot banget tuh mindahin barangnya. Kemudian ada student support service. Student support service ini adalah badan yang kami ciptakan gitu ya untuk semua mahasiswa internasional bisa mendapatkan informasi tentang Australia secara umum, lalu juga mendapatkan informasi tentang visa pengurusan, terus tempat tinggal, lalu klaim asuransi mahasiswa internasional, asuransi kesehatan, terus pengaturan perbantuan hukum juga, di mana kalau misalkan ada perlakuan rasisme, atau mungkin teman-teman jahil dan segala macamnya, itu kita punya student support service, di mana semua mahasiswa internasional kita terjamin keselamatan dan kenyamanannya di kampus kita. Gitu. Lalu kita ada 3 kali penerimaan dalam 1 tahun di bulan Maret, Juli, dan November, jadi cukup variatif. Ketika lewat satu intake, misalnya kalau di Indonesia itu kan kejar-kejaran PTN sama PTS ya, kadang PTN-nya sudah minta untuk enroll duluan, tiba-tiba PTS-nya kita udah bayar, nah kita punya 3 kali, jadi nggak usah buru-buru. Kalau misalkan teman-teman mau incar ada tujuannya terlebih dahulu, ya kejar aja dulu, karena kita punya opsi banyak. Lalu kita juga tersedia online study di masa pandemi kayak gini, kita nggak bisa terbang ke sana, lalu akses juga terbatas, di mana nggak semua orang bisa flight dan terbang langsung ke Australia. Nah, bisa
pertimbangkan untuk opsi kuliah online sementara selama 1 semester mungkin, atau mungkin 3 bulan. Nanti begitu border dibuka dan travel sudah bisa kemana-mana, itu semua anak Indonesia bisa langsung terbang ke Australia. Ya, reputasi kita. Seperti yang saya bilang, teman-teman bisa menggunakan reputasi-reputasi yang ada di sini untuk membandingkan kita dengan kampus yang lain. Jadi ada Times Higher Education dan QS World University Ranking, di mana kita diberikan bintang 5, kualitas bintang 5 dari QS Ranking karena kita punya lulusan yang bisa dapat pekerjaan itu cepat. Jadi selama lulus sampai dengan 3 bulan ke depannya itu hampir 90% lebih mahasiswa kita itu mendapatkan pekerjaan dengan starting salary yang cukup tinggi. Lalu Times Higher Education, ini juga salah satu lembaga yang melakukan penilaian terhadap universitas di seluruh dunia. Salah satu yang sering dipakai juga oleh banyak mahasiswa internasional untuk cari informasi kampus. Kita diberikan predikat sebagai leading university in subject areas seperti business economic, education, engineering dan teknologi, health dan social science. Lalu kita juga diberikan predikat sebagai change maker campus. Nah, change maker campus ini apa? Change maker campus ini adalah sebuah predikat yang diberikan kepada kami karena kami adalah kampus yang dikenal sebagai kampus yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak gitu. Jadi kita sering charity, kita sering datang ke masyarakat terus tanya-tanya mau kuliah nggak, ya nanti kita bisa bantu apa gitu. Jadi kita dekat dengan society. Sorry, bersin, maaf. Oke, lalu barometer kepuasan. Kita dapat barometer kepuasan dari International Student Barometer, di mana kita mendapatkan satisfaction. Itu artinya student internasional kita tuh ngerasa puas dengan service dan juga pendidikan, kurikulum, pengajaran, infrastruktur dari kampus Central Queensland yang ada di Australia. Gitu. Study areas, kita ada 14 study areas yang bisa dipilih tergantung minat dan keinginan dari anak-anak Indonesia sendiri. Jadi ada 14 study areas, nanti kita akan sama-sama lihat study areasnya apa aja. Lalu kita tersebar di 20 lokasi yang seperti sama-sama kita lihat tadi di peta. 14 lokasinya terbuka untuk international student. Lalu sejauh ini kita sudah meluluskan 45.000 international alumni dari 115 negara yang berbeda. Jadi udah banyak banget nih alumni kita yang dari negara-negara berbeda. Kemudian kita selalu invest 12 juta Australian dollar setiap tahunnya untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengincar beasiswa. Lalu kita juga investasi selama 5 tahun ke belakang sebesar 257 juta Australian dollar untuk pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di kampus, termasuk student accommodation dan juga fasilitas olahraga, fasilitas lab, English Learning Center, dan juga fakultas kesehatan yang memiliki lab sendiri. Gitu. Jadi kita perkembangannya cukup pesat, maju. Kita selalu update, up to date dengan perkembangan dunia pada saat ini. Dan ini adalah 14 study areas yang kita punya saat ini. Allied Health, ya, fakultas kesehatan. Fakultas kesehatan kita adalah salah satu fakultas kesehatan yang dipercaya oleh pemerintah Queensland untuk dalam penanganan COVID-19 di Queensland. Sejauh ini di Queensland itu kita masih zero case, masih belum ada kasus gitu ya. Kalau di Sydney sama Melbourne cukup ada. Tapi untuk di Queensland kita masih zero case, belum ada kasus COVID. Tapi kita terus memonitor, salah satunya fakultas kesehatan kami yang melakukan beberapa protokol dan juga pengamanan dan juga pengawasan terhadap penyebaran ini. Lalu ada Fakultas Business and Accounting, Fakultas Creative Performing dan Visual Arts juga, lalu ada Digital Media, Communication and Arts, lalu ada Education and Teaching, Engineering and Aviation, lalu kita juga ada English dan Study Pathways. Nanti akan saya coba jelaskan Study Pathways itu apa. Lalu ada Information Systems dan Teknologi, ada Nursing, Paramedicine dan Health, Psychology, lalu ada Science, Environment and Agriculture, Service Industries,
Transport and Safety Sciences. Kita juga ada English Pathway, English Class, English Learning Center. Kemudian ada vocational juga. Kita juga ada program diploma juga di Central Queensland University Australia. Lalu Central Queensland juga programnya nggak cuma diploma dan sarjana, tapi kita punya seluruh program sampai dengan program postgraduate di S3. Jadi kita sampai program doktoral itu ada gitu di CQ. Nah, ini adalah opsi di mana anak-anak Indonesia yang memang mau untuk berangkat langsung ke Australia, kayaknya lebih gampang gitu adaptasi bahasa Inggrisnya kalau saya langsung ke sana deh, Kak. Nah, kita ada English Learning Center-nya. Ada di 4 kota, ada di Brisbane, ada di Melbourne, ada di Rockhampton, ada di Sydney. Di kelasnya ini, semua mahasiswa internasional akan berkumpul, mulai dari benua Eropa, benua Amerika, Timur Tengah, atau mungkin Asia Timur seperti Korea, Jepang, China, dan sebagainya. Itu semua akan dijadikan dalam satu kelas. Jadi benar-benar kerasa diversity-nya dari multinasional. Ketemu sama teman dari sini. Jadi culture-nya enak banget untuk sharing culture gitu. Cerita-cerita tentang negaranya masing-masing. Ya, ini termasuk beberapa service yang bisa kita kasih kepada seluruh mahasiswa internasional kita adalah ada tes IELTS di sana ya di Australia. Kalau udah masuk ke dalam English Learning Center kita, masuk ke kelasnya, kemudian ketika sudah selesai kelas persiapannya, baru akan kita tes IELTS-nya, dan kalau sudah mencukupi nilainya langsung masuk ke dalam kelas besar. Itu program pertama. Lalu program kedua ada study tour dan short program, di mana kalau misalkan ada anak Indonesia yang kita kumpulkan dan pengen visit kampus dan pengen lihat fasilitas kampusnya secara langsung, itu kita juga bisa. Lalu ada homestay program juga, di mana short program ini program selama kalau saya tidak salah ini program liburan semesternya mahasiswa Indonesia, student Indonesia, itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni, di mana student akan masuk ke dalam kelas, merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa internasional gitu. Jadi akan ikut pembelajaran dan juga tinggal di asrama kita, di dorm kita. Ini adalah beasiswa kita yang saat ini sedang tersedia. Kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional sebesar potongan 25%, di mana potongan 25% ini bisa didapatkan jika dengan cara mengumpulkan nilai raport dari kelas 10 sampai dengan Jadi mengumpulkan nilai raport dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan total rata-rata nilai 65. Gitu. Jadi kalau di Indonesia sih karena KKM-nya kalau nggak salah 75 ya. Jadi kayaknya otomatis langsung dapat untuk mahasiswa Indonesia sendiri itu kayaknya otomatis dapat, dan semua kalau dikonversi ke dalam rupiah ini konversi ke dalam angka ini tuh sekitar 8.000 Australian dollar atau 80 juta rupiah gitu. Jadi itu biaya 80 juta per tahun. Jadi kalau dikali dengan masa studi umum di Australia itu sebesar 3 tahun. Selama 3 tahun itu, jadi kalau 8 dikali 3 itu sama dengan 240 juta jadi beasiswanya. Itu sama saja kayak kuliahnya 3 tahun tapi bayarnya cuma 2 tahun aja gitu sih. Ya, ini adalah kelas bahasa Inggris promo. Setiap mahasiswa Indonesia akan mendapatkan kesempatan potongan harga. Aduh, ini pilek banget nih, sorry ya. Maaf ya teman-teman dan Bu Guru. Jadi negara-negara yang tersedia di sini kayak Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar dapat kesempatan untuk terima potongan harga $310 per minggunya untuk ikut kelas bahasa Inggris kita. Namun kalau kita lihat di poin ketiga, kelas pilotnya justru lebih dari yang lain
karena memang bahasa penerbangan itu lebih beda gitu. Jadi bahasa Inggrisnya harus lebih bagus, dan ada juga terminologi kata-kata yang memang harus dipahami dalam penerbangan. Jadi beda harganya gitu. Ya, karena moto kita adalah be what you want to be, jadi kita selain berikan opsi kota-kota pilihan kayak 20 lokasi tadi, jadi anak-anak tuh bisa ke Sydney, bisa ke Perth, bisa ke Melbourne, bisa ke Brisbane, bisa ke Rockhampton. Sekarang inisiatif terbaru kita adalah kita buka kampus di Jakarta. Gitu. Jadi kita buka kampus di Jakarta, sama tetap kualifikasinya Australia, tapi mendingan kita sama-sama langsung lihat kira-kira program yang di Jakarta tuh ada apa aja. Tetap lokasi dulu, kita ada di Sopodel Office Tower. Kita ada di tengah, benar-benar tengah kota, jadi kita di Jakarta di tengahnya, jadi bukan di pinggiran kayak Serpong itu udah masuk Tangerang dan segala macamnya. Kita benar ada di tengah, di dekat dengan kedutaan juga, beberapa kedutaan. Lalu kita dikelilingi juga sama industri-industri dan bisnis-bisnis yang maju. Jadi secara environment kita benar-benar sangat bagus. Ada entertainment juga, ada gym, ada beberapa tempat main juga. Lalu juga ada tempat makan juga banyak gitu, dan juga ada toko buku dan segala macam juga banyak. Nah, untuk sama-sama bisa lebih dekat lagi sama kampus kami yang ada di Jakarta, mungkin teman-teman, ini saya putarkan video dulu. Ya, jadi itu kampus kita yang ada di Jakarta ya. Kalau kita lihat secara fasilitas pun kita fasilitasnya memang sudah mengikuti standar Australia. Lalu secara lokasi juga kita dekat dengan beberapa hiburan, tempat makan dan tempat gym dan segala macamnya. Lalu juga secara teknologi juga kita sudah menggunakan teknologi up to date. Anak-anak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kampus sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan jadwal. Ini adalah program-program, kita belum banyak program karena baru banget tahun ini kampus kita bisa running, bisa buka secara operasional terbuka. Kita ada 4 program, jadi masih ada 4 program kecil aja, kayak Diploma of Business Studies, Bachelor of Digital Media dengan sarjana komputer, lalu 4 program seperti ini yang kita coba tawarkan ke mahasiswa Indonesia. Ini ada nama program collaboration with Bakri University, nanti saya juga akan jelaskan lebih lanjutnya ini sebenarnya apa. Terus kolaborasi seperti apa yang terjadi antara kami dengan Universitas Bakri, seperti itu. Ya, Diploma of Business Studies. Ini adalah kelas di mana setiap anak Indonesia yang memang kayaknya belum terlalu siap untuk takut culture shock, takut nggak bisa adjust dan nggak bisa adaptasi dengan dunia Australia secara langsung. Ini kita memberikan opsi seperti kelas persiapan atau kelas alternatif, di mana kelasnya dilakukan di Jakarta. Jadi selama masa studi 3 tahun untuk dapat gelar bachelor atau sarjana, 1 tahunnya di-spend di Indonesia. Gitu. Jadi 1 tahun dimulai di Indonesia, coba untuk adaptasi sama cara pembelajarannya, kurikulumnya, cara pengajarannya. Baru nanti kalau misalkan udah bisa adaptasi dan segala macamnya, itu lanjut langsung ke tahun kedua ke Australia. Gitu. Jadi nggak nambah masa studi. Ini cuma kayak mentransisikan
pendidikan di Indonesia dengan langsung ke Australia. Jadi masuk ke tahun kedua, tahun ketiga selesai di Australia gitu. Nah, intake-nya ada 2 kali dalam 1 tahun, di bulan Januari dan Juli. Kemudian untuk persyaratan masuknya, kami meminta untuk anak yang mendaftarkan ke kami untuk lulus kelas 12 dan punya ijazah nantinya. Namun untuk pendaftaran gelombang pertama kami sudah buka. Kami meminta nilai raport sampai dengan 10, 11, 12. Nanti dokumen yang memang belum bisa untuk dikumpulkan akan dikumpulkan terakhir ketika lulus sekolah. Lalu karena kami adalah program dari Australia, maka seluruh kelasnya itu akan diajarkan dalam pengajaran bahasa Inggris. Untuk itu, kami meminta calon mahasiswa kita untuk punya nilai tes bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL. Nah, kalau IELTS, kita minta nilai minimum 5,5 with no band lower than 5.0 gitu. Lokasinya ini adalah studinya full di Jakarta, di CQ kampus Jakarta. Lalu ada program double dan dual degree bachelor, di mana ya sesuai dengan peraturan Dikti bahwa kampus internasional, kampus yang berasal dari luar Indonesia yang mau buka kampus di Indonesia itu harus bekerja sama dengan universitas lokal untuk bisa punya program-program seperti ini. Gitu. Berbeda dengan Pathway, ini adalah program degree penuh, program yang diberikan penuh dan mendapatkan gelar di Indonesia. Gitu. Jadi ini adalah program 121 kita sebutnya, di mana satu pertama itu adalah 1 tahun pertama dilakukan di Universitas Bakri, lalu tahun kedua dan tahun ketiga dilakukan di CQ Jakarta, lalu tahun terakhirnya kembali lagi ke Bakri untuk magang dan juga menyelesaikan skripsi. Nah, seluruh program yang kami lakukan kepada Universitas Bakri adalah program dengan double degree, di mana nanti ketika lulus alumni kita akan mendapatkan 2 ijazah berbeda dari 2 negara. Gitu. Jadi di Indonesia namanya Dikti, di Australia namanya TEXA. Itu adalah dinas pendidikannya Australia. Jadi setiap mahasiswa yang mendaftar ke kami, namanya akan terdaftar di Dikti dan juga terdaftar di TEXA. Lalu ketika lulus, ijazahnya akan dikeluarkan Universitas Bakri oleh Dikti, lalu dari Australia, dari TEXA akan dikeluarkan oleh Central Queensland University Australia. Jadi program double degree, gelar dari 2 negara. Gitu. Nah, gelarnya apa aja programnya? Bachelor of Digital Media, itu akan diberikan oleh CQ Australia, lalu program sarjana komputer. Jadi ini jadi satu. Bachelor of Digital Media dan sarjana komputer. Lalu ada Bachelor of Art Public Relation dengan sarjana komunikasi. Lalu Bachelor of Business dengan sarjana manajemen. Ini outcome career. Jadi mungkin beberapa dari anak Indonesia ini favorit banget nih ketika bicara soal gaming, bicara soal designing, bicara soal development game, dan juga bicara soal editing, film editing, lalu bicara tentang kamera taking, taping, dan semua dunia yang berhubungan sama entertainment. Nah, ini outcome career yang bisa dijadikan pilihan dari program kita Bachelor of Digital Media dan Sarjana Komputer. Karena nanti kita akan belajar animasi, terus computer game developer. Ini adalah beberapa karir yang bisa di-pursue ketika lulus nanti gitu. Jadi bisa jadi website designer, bisa jadi film effect developer, special effects director, digital media specialist, dan sebagainya. Gitu. Lalu ini adalah program public relation, terkhusus untuk memang anak-anak Indonesia tuh suka ngomong di depan publik, suka tampil di depan umum gitu, dan juga suka membangun komunikasi antar sesama gitu kan. Ini adalah salah satu program yang memang kami sediakan untuk anak-anak yang punya passion di bidang tersebut. Karena ini juga dipersiapkan anak-anaknya untuk siap menjadi jurnalis, siap menjadi writer, speechwriter, communicator, media marketing officer, dan juga beberapa aktivitas public relation lainnya. Lalu kita ada Bachelor of Business. Secara umum, sepertinya anak-anak Indonesia paling favoritnya tuh ngambil bisnis, karena passionnya nanti nggak mau kerja terus sama korporat, tapi pengen punya bisnis sendiri. Nah, ini adalah salah satu program yang memang
secara interest itu tinggi sekali untuk anak Indonesia gitu. Jadi nggak cuma belajar tentang buka bisnis, belajar juga tentang accounting, terus juga selling, marketing, manajemen analis, dan human resource management. Jadi kayak gitu-gitu. Ya, persyaratan masuknya ini berbeda dengan diploma tadi. Kita meminta nilai IELTS yang lebih tinggi karena ini adalah program bachelor ya. Jadi untuk masuk kita minta nilai IELTS 6,0 karena seluruh kelasnya akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Lalu semua studennya juga akan mendapatkan kesempatan magang. Lalu kita juga meminta lulus kelas 12, persyaratannya harus lulus. Dan juga pendaftaran gelombang pertamanya sudah dibuka. Dengan keuntungan kita akan coba waive biaya pendaftarannya gitu. Jadi nggak ada biaya pendaftaran gratis di gelombang pertama. Untuk lebih lengkapnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman kita base partner. Nanti saya juga akan brief gitu. Lalu ini ada industri partner dari Siki University. Ini adalah program kerjasama kita untuk bisa memberikan wadah kepada mahasiswa kita untuk bisa punya program magang, pengalaman kerja, pengalaman belajar aplikasi langsung ke dalam dunia pekerjaan. Jadi ada TV One, ada Viva News, Antv, BKKBN, Bakri Center Foundation, dan juga beberapa perusahaan lainnya. Seperti itu. Ya, sekarang saya mau ajak kita untuk lihat profil alumni kami yang saat ini ada di mana dan juga aktif dalam profesi apa, bagaimana mereka, posisinya apa. Salah satunya adalah Baritono Prajogo Pangestu. Dia adalah seorang Vice President dari PT Chandra Asri Petrochemical. Salah satu perusahaan chemical terbesar di Indonesia dan dia adalah Vice President ya gitu, Wakil Presidennya. Jadi ketika di CQ dulu dia mengambil Bachelor of Business dengan major Business gitu. Kemudian ada Bapak Wali Kota Padang yang saat ini menjabat, Bapak Wali Kota Padang aktif, Bapak Henry Septa. Beliau adalah Wali Kota Padang periode 2019 sampai 2024. Beliau mengambil Bachelor of Business di Central Queensland University dengan spesialisasi accounting. Gitu. Kemudian ini adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Suharto Monoarfa. Beliau adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang saat ini menjabat, Menteri aktif. Beliau diberikan gelar Dr. Honoris Causa oleh Central Queensland University Australia juga gitu. Ya, jadi itu adalah profil alumni kita yang saat ini aktif dalam pemerintahan dan juga di dalam perusahaan swasta gitu. Posisi-posisi mereka dan juga mereka adalah pembuat kebijakan dan mengisi posisi-posisi yang memang cukup signifikan. Ini adalah tim kami dari Central Queensland University Australia. Saya bersama dengan Olivia. Lalu saya juga mau ajak adik-adik dan teman-teman sekalian untuk sama-sama follow Instagramnya Central Queensland University Jakarta karena kita sering ada kuis, sering ada games, dan juga update-update informasi tentang beasiswa dan juga beberapa pelatihan webinar dengan sertifikat yang akan terus kami update di Instagram kita. Jadi sama-sama kita follow Instagram ini dan semoga bisa bermanfaat. Itu aja dari saya. Saya Leo bisa bantu lagi? Ya, terima kasih Kak Berton untuk presentasinya mengenai kampus CCU ini. Untuk teman-teman semua, adik-adik sekalian, ada yang ingin bertanya mengenai CCU University Australia ini? Jika kalau ada, silakan bertanya. Dan kalau malu bertanya dengan open mic, bisa kalian bertanya lewat kolom chat ya. Terus Kak Berton nih ada yang nanya nih Kak, masih ada yang bingung soal gelar yang ada pada pathway program bachelor sama diploma. Mungkin bisa dibantu dijawab Kak. Kalau diploma itu sebenarnya kalau di Indonesia kita bilangnya D1 sampai dengan D3 gitu range-nya. Tapi kalau di Australia itu cuma dibilangnya diploma gitu. Jadi kita nggak bisa kasih penyetaraan sama Indonesia. Mereka bilang diploma. Nah mungkin bedanya sama bachelor adalah bachelor itu kan S1 kalau di Indonesia. Ya kan? Kalau diploma itu range D1 sampai dengan D3. Itu sih bedanya. Nah, kualifikasinya juga beda, pelajarannya juga beda.
Karena kalau diploma tuh biasanya hanya bagian kecilnya dari industri, misalnya gini, bisnis, kita bilang diploma of business. Maka pelajaran di diploma itu hanya fundamental, seperti matematika bisnis, statistika bisnis, lalu juga business policy gitu. Belum sampai membuat kebijakan, belum sampai ke belajar hukum, belum sampai belajar tentang flow keuangan, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Berto. Semoga terjawab ya oleh Angelica ini. Kalau dari saya sih pengen bertanya mengenai culture shock yang tadi Kak Berton jelasin. Kalau untuk adik-adik ini kan mungkin masih ada yang kayak, kan kita iklimnya berbeda juga ya, Indonesia dengan Betul. Australia, dan banyak macam lah pasti perbedaannya. Dari budaya segala macamnya, itu kan pasti akan terkena culture shock. Itu ada saran solusi mungkin untuk adik-adik di Santo Paulus ini, Kak? Ya, jadi buat adik-adik 200 kali penayangan dah. Yang like. Ya, jadi buat adik-adik sekalian, misalnya sebelum berangkat itu persiapannya apa aja supaya nanti di sana tuh nggak kaget sama perbedaan budaya gitu ya. Mendingan ada komunitasnya kita, Persatuan Pelajar Indonesia di Australia, PPIA. Jadi udah ada kakak-kakak duluan yang ke sana duluan kuliah. Itu bisa ditanya gitu, kira-kira culture shock budayanya mereka kayak gimana, karena setiap kota budayanya beda gitu. Sydney budayanya beda, Melbourne budayanya beda, lalu ke Perth budayanya juga beda, ke Brisbane, Queensland juga beda. Mungkin bisa ditanyain sama kakak-kakaknya. Kemudian nanti kakak-kakaknya juga akan kasih tahu gitu. Ini nggak boleh kayak gini di sini. Kita ada pesta ini di sini, semua orang harus ikut. Memang nantinya akan ada kayak kayak perbedaan prinsip atau ideologi antara mahasiswa Indonesia yang dari Indonesia dengan mahasiswa dari negara lain. Cuman nggak pernah ada paksaan. Sekali lagi, kalau misalkan dapat harassment, ada perlakuan tidak wajar, itu langsung aja datang ke Student Support Service, langsung minta bantuan hukum kalau memang sudah nggak bisa dihandle lagi. Gitu sih. Ya. Terus Kak, kalau untuk anak-anak yang pergi ke Australia ini pasti kan lebih pengennya ke Australia ya, dibanding kalau bisa pilih Australia atau Jakarta, pasti lebih milihnya ke Australia karena bisa mendapatkan vibes yang berbeda dan mendapatkan pelajaran yang lebih berbeda lagi dari budaya-budaya yang ada. Itu tuh untuk biaya hidup segala macamnya di Australia kan pasti berbeda jauh ya Kak ya dari Indonesia. Itu boleh bantu dijelasin Kak kepada adik-adik untuk biaya hidupnya mungkin? Kalau biaya hidup sebenarnya tergantung kotanya pilihannya apa. Jadi kalau misalkan ke Sydney atau Melbourne, sebenarnya average-nya dengan gaya hidup yang standar aja normal, itu bisa 15 juta per bulan kalau di Sydney sama Melbourne. Tapi kalau misalnya mau lebih hedon lagi, mau lebih metropolis lagi, ya bisa lebih banyak gitu, bisa 20 jutaan, bisa 25 jutaan itu. Tapi kalau titik rendahnya itu ya 15 juta gitu. Tapi kalau ke Perth, ke Brisbane, ke Rockhampton, ke Adelaide, itu bisa jauh lebih murah sih. Jauh lebih murahnya tuh jauh gitu, bisa sampai setengah sih. Bisa sampai setengah, jadi kayak bisa 8 jutaan doang atau 7 jutaan per bulan gitu. Kenapa bisa lebih murah? Karena kota-kota tersebut tuh ada transport gratisnya buat mahasiswa internasional. Terus pokoknya banyak deh keuntungannya, kayak nonton bioskop tuh diskon mahasiswa internasional. Terus pakai transportasi juga diskon. Ada beberapa kota malah yang gratis kayak Perth. Terus apa lagi ya? Oh ya, shopping juga ada student shopping day. Jadi kayak nunggu student shopping day baru belanja gitu, kayak beli baju apa segala macamnya. Semuanya banyak banget gitu, ada keuntungannya. Nah, itu yang susah ditemuin di kota besar seperti Sydney dan Melbourne. Gitu. Terima kasih Kak. Untuk adik-adik semua yang masih malu bertanya dan masih mungkin pasti malu lah ya rata-rata untuk bertanya, kita ada games dari CGU University Australia. Jadi kalian tinggal masuk ke dalam link tersebut, kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam link tersebut, hanya 5 pertanyaan. Kalau kalian bisa menjawab dengan tepat dan benar, kalian akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sejumlah 50.000. Jadi
Untuk adik-adik semua lumayan loh saldonya 50.000. Jadi kalian bisa jawab dengan tepat dan benar ya, 100% tepat dan benar 5-5-nya. Dan di sini mungkin waktu kita sudah tipis ya di sini ya. Kita untuk adik-adik semua yang masih ingin bertanya mengenai kampus CGU ataupun ingin berkonsultasi mengenai kampus CGU, bisa kalian hubungin kepada nomor yang tertera pada kolom komentar ini. Terus ada link yang bisa kalian klik untuk mencari tahu lebih baik mengenai sekolah CGU dan browser-browser yang menarik ada di link tersebut. Jadi bisa kalian klik dan kalian isi untuk gamesnya dan untuk pengetahuan kalian mengenai kampus CGU dan lain-lain. Ya mungkin Kak Berton ada yang ingin tambahkan? Udah sih, jangan lupa aja isi kuisnya karena nanti teman-teman akan dapat hadiah GoPay dan OVO. Terus kalau mau tanya-tanya lebih lanjut tentang studi di CQ dan studi di Australia, bisa langsung ke Best Partner karena Best Partner adalah partner kita juga. Itu aja. Betul. Ya mungkin Ibu Leni ya. Ibu Leni udah bisa saya kembalikan kepada Bu Leni. Ya, terima kasih Kak Leo dan Kak Berton. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa ini ya. Ini semoga membuka informasi baru untuk mereka karena kita sebenarnya baru pertama kali sih dengar CQ di sini. Iya, pasti Bu. Iya. Dan juga biayanya sebenarnya terjangkau juga ya bagi yang memang benar-benar serius mau kuliah ya. Iya Bu. Mungkin untuk yang sambil kuliah dan bekerja juga bisa ya di CQ. Iya. Betul. Ada kesempatan untuk kerja part time. Ya. Ya, tapi mungkin waktu kuliahnya juga padat ya. Jadi mereka tuh harus lebih fokus kuliahnya. Iya sih. Pinter-pinter atur waktu aja sih Bu. Kalau kerja terus kuliah terbengkalai juga nggak kita saranin. Iya benar. Maksimal 20 jam ya per minggu. Iya 20 jam per minggu. Masih ada yang mau tanya lagi? Silakan tanya langsung saja di sini. Silakan. Mungkin kalau malu-malu bisa langsung di WhatsApp nih Kak Leo, tanya-tanya gimana caranya ke Australia. Tadi sudah ada. Bisa langsung dihubungin, ada nomor tertera di kolom chat. Bisa langsung hubungi kalau malu bertanya di sini, bisa bertanya lewat kolom chat, bisa juga langsung bertanya ke nomor yang tertera di kolom chat. Ya silakan, ada yang mau bertanya? Pasti ini ada yang mau ke Australia, saya yakin sekali. Ada yang mau ke Australia habis kalau lulus sekolahnya ya, kalau lulus ya. Gitu. Saya juga salah satunya kok dulu pengen ke Australia sekolah. Jadi anak-anak yang dari Santo Paulus, saya juga alumni dari Pontianak, tepatnya di Bina Mulia. Kalian kalau misalnya punya keinginan untuk sekolah di luar ya itu hal yang luar biasa sih. Jangan malu lah, harus berani. Kak Leo sudah lulus ya Kak Leo? Lulus S1-nya ya? Lagi skripsi sekarang. Ya. Oh ya, mantap nih. Ini berarti tahun ketiga ya? Ya, betul. Ya, baik, ada yang bertanya. Kenapa? Apa Ibu? Tadi, sorry, ngomong apa tadi kayaknya tertimpa oleh saya. Mungkin buat adik-adik yang masih ingin bertanya, masih ada waktu, ya bisa bertanya. Ya, silakan. Ini udah dikit tapi enggak apa-apa, saya kasih waktu dikit lagi bagi yang mau nanya. Alvin mungkin? Kok ada yang mau nanya? Tommy Harlie. Kak Berton? Kak mau nanya kegiatan di luar kurikulum apa aja ya? Ada banyak sih sebenarnya. Kalau suka olahraga ya ada olahraga gitu, suka sport. Kalau suka musik ya ada musik. Kalau suka politik kayak apa gitu. Kalau di Indonesia tuh bilangnya gerakan mahasiswa gitu deh, kayak komunitas mahasiswa gitu juga ada. Terus yang unik sebenarnya sih social worker sih, kayak setiap minggunya tuh mereka kayak datengin ke homeless orang-orang homeless gitu, terus kasih makan. Itu terserah sih sebenarnya, tergantung minat, karena nggak tahu, bukan mau jelekin Indonesia sih, tapi kan di sana negaranya lebih
bebas soal berpendapat sama berekspresi. Jadi ya banyak aja sih opsinya sebenarnya. Dan saya rasa di univ yang sebesar itu pasti banyak sekali klub yang bisa diikuti, maksudnya tuh perkumpulan mahasiswa ya, olahraga, akademis lainnya. Dan pastinya Soalnya pasti kita lebih beragam macam ya Kak ya dibanding Indonesia. Maksudnya kita nggak membandingkan, tapi pasti ya ada banyak pokoknya dari Indonesia lah klub-klub yang kayak bisa ambil. Betul. Contoh mungkin kayak olahraga, di bidang olahraga kalian mungkin yang di Indonesia tidak ada footballan, di sana ada. Jadi perbedaannya sangat signifikan lah dengan Indonesia pastinya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Kalau sambil dipikir-pikir dulu, kalau misalnya nanti tiba-tiba kepikir mau nanya, silakan hubungi dari WA yang ada ya, WA yang sudah diberikan. Ya. Baik Kak Berton dan Kak Leo, saya rasa begitu dulu. Karena ini sudah jam istirahat sebentar untuk mereka sambil mengistirahat gadgetnya sebentar. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Ya, siswa semuanya. Nanti kita akan masuk lagi itu jam 12.30 ya. Harus tepat waktu ya. Jadi sekarang saya kasih kalian istirahat dulu. Karena saya juga mau ke belakang sebentar, dari tadi di depan laptop terus ya. Jadi kalian boleh istirahat sebentar, nanti jam 12.30 sudah harus hadir lagi di room ini. Ya. Jadi tolong manfaatkan dengan baik ya, oke? Dan kamera tolong nyala ya, pas orang lain ngomong kamera itu nyala ya, jangan ditutup. Ya baik, nanti saya akan kembali lagi 10 menit kemudian. Asang. Tony, kamu lagi nonton apa? Pagi. Selamat pagi William. Selamat pagi. Apa? Keluar lo. Dimasuk lagi. Jangan kuah, santai. Kuah. Diam lah, Se. Udah lah, Se. Udah lah. Udah lah, Se. Musik tolong di-play kan dong. Hah? Rizkimu melimpah ruah. Masuk rekam masa. Ayo kiwa musiknya. Nikolas, kamu di mana Nikolas? Jangan tidur Nikolas. Las nitip beli Padang, Las. Nikolas keluarga. Nitip Padang, Las. Nikolas keluarga. Tony. Acek Tony. Tony. Sanitara tahu kalau Denny suka. Tony Arianto. Halo. Halo William. Halo Asang. Aku udah bilang bentar ya, tak percaya kau. Nggak usah kuah, apa kuah, nyesal kuah. Kita nih mengambil momen terindah ini. Sang mana bapak Sang? Tidur tu. Sakit pala tu. Yo. GWS lo. GWS cek. GWS Bapak Asang. Woi. Itulah Bapak nama dia. Asang. Kecuali kau bilang GWS Asang, benar.
Mulai lagi lagu kotor. Asang-asang banget. Tarik sis. Semongko. Semangko. Semetika. Bahasa Mandarin semangka apa? Tahu nggak? Apa dong? Watermelon. 西瓜， Semangka. Ngapa semangka ngapa? 瓜，西瓜， Bahasa Mandarin. 西瓜， Nasang. 西瓜， Jiwa. Sikwa. Se. Oi. Ada yang bolak balik. Siapa? Belakang kau. Alah, tak mana ada. Tadi lewat siapa? Itu kakakku doh. Kira aku Alim. Kau nih. Hancur lah. Ayo Tony. Beli powder Apa? Tony. Apa ada Fanny nih? Fanny Go ya? Nasang. Coba cek loh. Kau tengok-tengok. Nicholas beli Padang lagi nih. Oh, beli Padang dia.
Asang ya, asang. Apa? Asang ya, asang. Sang. Asa, kamu kemana Asa? Ya, kita masuk lagi ya. Kita akan ada presentasi dari City College Plymouth. Apakah dari City College Plymouth-nya sudah ada? Sebentar ya. Oh, maaf saya tidak lihat. Miss Angel, Miss Angel kan? Ya, ya. Ya, sambil kita tunggu yang lain ya Miss Angel. Mereka ada beberapa yang keluar room sebentar. Ya, baik Bu. Apa kabar Miss Angel? Sehat. Surabaya panas sekali Bu Leni. Oh ya Kak, wadah ini Pontianak lagi hujan. Hujan-hujan gitu. Lumayan lah Bu adem. Di sini cuman mendung-mendung aja tapi nggak pernah hujan. Oh gitu ya. Udah jadi malah gerah. Ini saya di sini sama rekan saya, Bu Leni, ada Mr. Sandi. Oh ya, Pak Sandi. Oke. Iya, he is somewhere in this room. Oke. Halo Miss Leni. Hai Mr. Sandi. Oh ya, sudah kelihatan. Oke, apa kabar? Baik-baik. Bagaimana Miss Leni kabarnya? Ya, baik-baik. Ini kami lagi expo virtual dan sudah hari ketiga. Semoga mereka masih semangat ini, karena ini 2 hari Sabtu. Ya. Miss Angel nggak ini ya? Nggak ngantor hari ini? Oh ya kan weekend. Enggak, Miss. Saya di rumah. Wah, maaf ya mengganggu waktunya nih, memberikan waktu dia. That's okay. Saya senang loh soalnya ikut acara ini Bu, ketemu sama anak-anak, ketemu orang banyak. Rasanya udah lama banget saya nggak ketemu siapa-siapa. Oh ya, memangnya itu ya, kerjanya di rumah terus nggak ke kantor? Ke kantor sih, cuman kantor juga masih sepi, nggak terlalu rame. Kemudian kan juga ada batasan-batasan di kantor. Jadi ada kantor yang staffnya banyak, itu mereka biasanya giliran, take turns gitu. Oh gitu, oke. Bentar ya Miss, saya cek dulu murid-muridnya udah lengkap belum lengkap nih, mau dikasih sanksi ini ya. Oke Miss. Agus Rustandi.
Apa? Nanti yang C akan diabsen oleh Ibu Suwana ya, oke. Yang B dengan saya. Alvin. Hadir, Miss. Angelica. Hadir, Miss. Hadir, Benedicta. Hadir, Miss. Christopher Jose. Hadir. Oke. Darvin. Hadir, Miss. Elvina. Hadir, Miss. Vincent. Vincent Julianto tadi ada, sekarang dia di mana? Belum masuk ya, oke, kita tunggu. Vincent. Handi. Hadir, Miss. Hari ada. Hadir, Miss. Hari Haryanto. Hadir, Miss. Jessica. Hadir, Miss. Kevin. Hadir, Miss. Kiwa. Hadir, Miss. Kristo. Hadir, Miss. Hadir. Leo. Hadir, Miss. Luis, ada Luis. Marsianda. Hadir, Miss. Yana. Hadir, Miss. Natalia. Hadir, Miss. Nicholas mana? Miss Melisa hadir, Miss. Iya, saya sudah lihat Nicholas ada. Nicholas kemana? Kameranya ini tidak menyala. Oh, kameranya nggak nyala, tidak menyahut, ini dianggap tidak ada ya. Priscilla. Hadir, Miss. Priska. Priska. Stefani hadir, Miss. Stephanie, Tommy. Hadir, Miss. Tony. Hadir, Vanessa. Miss. Hadir, Miss. Hadir. Vira. Foni. Hadir. Wilson. Oke, Sudah baik. hadir. Nicholas ada ya? Oke, ada. Baik. Tapi belum, Nicholas nggak ada nih. Di videonya nggak ada. Nanti saya akan tunggu sampai videonya ada. Vincent ada. Yang C bagaimana, Bu? Sudah? Vincent ada. Vincent. Oh ya, Vincent sudah ada ya? Oke, baik. Vincent. Baik, Miss Angel bisa dimulai. Miss Angel presentasinya silakan. Oke, saya share screen dulu ya, Miss. Baik. Alright, is my screen visible? Yeah, it's clear. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Miss Leni. Selamat siang. Oke, jadi I'm Angela. I'm from City College Plymouth, UK, and I'm here with my colleague, Mr. Sandy. Di sini saya akan memperkenalkan City College Plymouth as the partner institution of SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi kita memang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud RI dan juga dengan Santo Paulus Pontianak untuk program Preparation in Business. Jadi hari ini we will talk about study in the UK and study business in the UK. Tapi untuk teman-teman nanti yang mungkin tertarik dengan program studi yang lain apart from UK, it's free for you to ask us about the program, maybe about the culture or about misalkan studi program yang lainnya di luar bisnis yang pengen teman-teman ketahui, boleh nanti juga ditanyakan di sini. Alright, let me move this one. Nah, alasan pertama, kenapa sih kita harus study in the UK? Jadi mungkin kalau di Indonesia sendiri untuk program studi bisnis itu udah banyak banget university yang provide. Mungkin ada university yang PTN atau juga PTS di Indonesia itu banyak banget. Ada yang provide bisnis
ataupun international business. Cuman kalau di UK sendiri kita rekomend sekolah di UK tidak hanya untuk bisnis ya, tapi untuk semua study program itu yang pertama adalah karena high standard education. Jadi kalau di Inggris sendiri standar pendidikannya itu sangat tinggi. Misalkan teman-teman ada yang pernah dengar mungkin ada orang yang punya gelar setelah pulang dari Inggris tuh misalkan di belakangnya ada BSc terus dalam kurung Hons. Nah, Hons itu state for honors. Jadi itu sebagai bukti bahwa quality pendidikan di Inggris itu lebih advance. Kemudian subject diversity. Jadi pilihan subjeknya itu banyak sekali. Di Indonesia sendiri mungkin pernah dengar ada subjek namanya actuarial science. Nah, itu kalau di UGM itu baru banget dan itu pun belum ada akreditasinya. Sedangkan kalau di Inggris itu sudah lama banget ada. Kemudian juga ada subjek seperti kriminologi. Mungkin teman-teman kalau yang suka nonton film Sherlock Holmes, kan selalu ada crime scene. Kemudian ada orang yang akan analyze, kenapa sih kok ini bisa terjadi, ataupun kalau di Indonesia kita biasa sebut dengan olah TKP. Nah, ini ternyata juga ada studinya, namanya criminology. Nah, di Indonesia sendiri baru ada beberapa university yang provide criminology studies. Sedangkan kalau di UK itu udah banyak banget. Dan itu tidak hanya untuk kriminologinya, tapi juga digabungkan dengan subjek yang lain. Seperti contohnya criminology with psychology, criminology with law, etc. Kemudian untuk durasinya, seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu S1 4 tahun, kemudian S2-nya 2 tahun. Tapi kalau di Inggris, kita S1-nya cuma 3 tahun aja. Jadi memang lebih singkat. Sementara misalkan teman-teman pengen ke US, nah itu untuk S1-nya pasti juga lebih lama, 4 tahun. Tapi kalau di Inggris, kita cuma 3 tahun. Kemudian kita juga pioneer in research and science. Mungkin banyak dari teman-teman yang pernah dengar ada yang namanya Ivy League. Kalau di US, kita punya university yang termasuk dalam Ivy League. Kalau di UK, kita juga punya, tapi namanya Russell Group. Jadi universitas-universitas yang tergabung di Russell Group ini, mereka memang fokusnya ke research dan science. Nah, apart from research and science, banyak banget juga university di UK itu, mereka yang benar-benar fokusnya untuk mempersiapkan students, benar-benar ditempa, sehingga mereka nanti ketika lulus, mereka benar-benar siap untuk masuk ke dunia kerja. Ini nanti juga akan didukung dengan yang ada yang namanya placement year. Jadi teman-teman di sana punya kesempatan untuk magang ataupun internship begitu, dan kemudian nanti untuk company-nya juga akan dibantu diatur oleh university. Last but not least, it's affordable to study in the UK. Mungkin ya kalau misalkan kita bandingkan dengan rupiah ataupun dengan universitas yang ada di Indonesia mungkin ya agak-agak jauh. Dan kita bisa bilang, aduh Miss, kalau sekolah di UK dibandingin di Indonesia agak mahal ya. Tapi kita akan bandingkan dengan negara-negara lain juga, yang juga sebagai sasaran studi anak-anak Indonesia. Jadi biasanya kalau anak-anak Indonesia itu sukanya mereka pergi ke US, pergi ke Australia, terus ada juga yang ke Kanada. Jadi ini adalah charts-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, ada tuition fees, kemudian ada juga living cost. Nah, untuk tuition fees sendiri, ini per tahun. Bisa dilihat, Australia itu bisa sampai 443, kemudian ada United States, dan juga ada Kanada. Di UK sendiri, contohnya ini 22.260 pound sterling, ini untuk universitas yang termasuk di Russell Group. Tapi untuk universitas yang tidak termasuk di Russell Group, itu jauh lebih murah. Kemudian untuk living cost-nya bisa kita lihat juga ini per month, per bulan. Waktu saya visit di UK juga tahun lalu bareng sama Mr. Sandi, sebenarnya not that expensive, karena untuk students, nanti misalkan teman-teman ikut program ini, ataupun ikut program dari City College Plymouth yang lain, ataupun sekolah di Inggris, itu kan biasanya akan tinggal di student hall. Nah, yang tinggal di student hall itu nanti akan ada fasilitas kitchen. Jadi teman-teman bisa masak sendiri dan situ lebih hemat. Kemudian juga harga-harga di sana tuh sebenarnya nggak semahal itu kok. Ada satu toko yang benar jadi idola anak-anak di UK, itu namanya Poundland. Teman-teman bisa beli apapun, mulai dari stationery, terus kayak alat mandi, terus snacks kayak gitu dalam harga 1 pounds aja. Dan banyak juga kayak snacks kayak gitu, dapat 1 pounds itu dapat 3 package dan juga 2 atau yang ada 4 gitu. Kemudian, nah sekarang
kenapa sih kita harus belajar bisnis di UK? Kalau di Indonesia aja bisa, gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar dengan ada Amazon, kemudian ada JP Morgan, ada Barclays, Sainsbury, yang suka online shop, suka belanja-belanja online, mungkin familiar ya sama Amazon yang suka ngimport-ngimport juga. Sebenarnya memang Amazon itu juga US company based, tapi mereka punya cabang yang ada di UK juga. Nah, yang pertama adalah seperti misinya Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Jadi di tahun 2024 ini memang misinya untuk human resource adalah kita harus bisa sesuai dengan standar internasional. Kalau bisa nih, kita malah punya pengaruh di human resource yang di kelas internasional. Dan kita harus bisa mandiri terlepas dari sumber daya alam. Jadi diharapkan nanti di tahun 2024 kita sudah bisa membuka banyak sekali lapangan kerja yang ada di Indonesia. Dan itu pasti akan mengurangi angka pengangguran. Nah, sekarang aja mungkin teman-teman udah aware banget nih, banyak banget startup company yang mulai bermunculan di Indonesia. Yang biasanya yang bikin itu adalah anak-anak muda. Banyak banget juga anak-anak muda yang mulai mengekspor. Jadi kayak mungkin kerajinan, kemudian bahkan ada nih, teman-teman tahu sapu lidi kan? Nah, ada yang mengekspor sapu lidi ke India. Nah, itu sebagai bukti bahwa sebenarnya kita ini kreatif banget loh, dan dunia itu yang membutuhkan Indonesia. Nah, ini yang menjadi misinya Presiden Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kenapa? Terus apa hubungannya nih sama belajar di UK? Karena kalau misalkan teman-teman punya bisnis, biasanya kita tidak hanya mempelajari bisnisnya sendiri, tapi kita pasti butuh mempelajari mungkin finance-nya, manajemennya, ataupun yang lainnya, ataupun leadership-nya itu juga bisa. Nah, kalau di UK, kita university yang ada di UK itu kita menggabungkan 2 subjek untuk menjadi satu program. Mungkin kalau di Indonesia kita punya bisnis ataupun international business, tapi kalau di UK kita ada pilihan business with economics, business with finance, business management, etc. Jadi memang didesain sesuai dan disesuaikan dengan minat students. Kemudian pengajar yang ada di UK itu tidak hanya mereka yang berprofesi dari awal sampai akhir itu jadi lecturer aja. Tapi memang banyak dari mereka itu benar-benar mereka praktisi. Jadi mungkin mereka tuh benar-benar manager di satu company atau mereka CEO. Kemudian mereka juga mengajarkan itu di university. Jadi students yang belajar di UK itu nanti outputnya mereka akan terkenal banget. Oh, mereka ini udah tahu banget lapangan seperti apa. Karena memang pengajarnya tidak hanya mengajarkan teorinya aja, tapi pengajarnya juga benar-benar tahu, benar-benar paham kalau di lapangan itu seperti apa sih. Jadi bisa ada, dan mereka tuh punya kemampuan untuk menyambungkan dan menggabungkan antara yang terjadi di lapangan dan juga dari teori-teorinya. Nah, dari situ, jadi lulusan bisnis yang ada di UK, mereka lebih siap bekerja. Nah, sekarang kita akan bahas berapa sih salary business graduate yang ada di UK. Ini adalah gambaran kasarnya ya. Kita akan bagi 3, ada low, median, dan juga high. Yang low ini, yang 19.000 pound sterling ini per tahun, ini biasanya didapatkan oleh students yang benar-benar fresh graduate. Mereka yang baru aja lulus dari universitas, mereka dapatnya sekitar 19.000 pound sterling. Kemudian nanti ada juga yang di posisi median. Median itu biasanya mereka yang sudah punya pengalaman, tapi belum masuk ke manajerial. Jadi mereka belum masuk ke level manager, belum masuk ke level CEO, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang high, ini mereka yang memang sudah punya pengalaman. Mungkin jadi manager, jadi supervisor, apapun, jadi CEO-nya. Gitu. Miss Angel, sebentar, saya potong sebentar. Layarnya agak pecah itunya tulisannya, Miss Angel. Oh. Ya. Oh, mungkin koneksinya agak tidak lancar, Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Oke. Tapi ini kelihatan ya, Bu, ya? Enggak, Miss. Blur itu. Oh, blur ya? Alright, let me just explain. Jadi untuk yang median ini sekitar 26.000 pound sterling. Oke, teman-teman bisa sambil dihitung, kaliin hari ini mungkin pound sterling sekitar 19.000 karena kemarin sempat turun. Kemudian yang high itu sekitar 44.000. Tapi ini per tahun ya, bukan per month.
Kemudian next kita akan jump ke sini. Nah, gimana sih caranya belajar di UK? Ataupun gimana sih caranya kita kalau mau ambil S1 di UK? Wait. I will try to turn my video off. Semoga masih... Oke. Nah, ini adalah cara yang reguler ya. Jadi untuk siswa dari Indonesia, ini ada 2, siswa yang dari nasional maupun siswa yang internasional. Ketika lulus dari high school, dari SMA, kita akan masuk ke yang namanya pre-university studies. Pre-university studies ini nanti untuk siswa yang internasional mereka akan ambil A-level. Kemudian nanti untuk teman-teman, seperti teman-teman yang di SMA Santo Paulus ini kan memang belum ada sertifikat internasional, belum ada Cambridge. Jadi nanti kita akan perlu ambil yang namanya foundation program. Nah ini durasinya 1 tahun. Kita akan belajar foundation dulu selama 1 tahun. Kemudian setelah lulus dari program foundation, kita bisa langsung masuk ke university-nya. Kemudian setelah, sorry ini layarnya masih blur ya? Masih blur. Oh. Mungkin koneksi kali ya, Miss ya? Atau Iya, apa ya? mungkin Miss ini. Wait. Kemudian sambil saya jelasin aja deh, karena ini saya bacain aja. Nah, setelah lulus foundation, itu kan kita masuk ke year 1. Setelah year 1, itu nanti year 1 tuh berarti kita ada di semester 1 dan semester 2. Kemudian nanti kita masuk ke year 2, dan selanjutnya kita ke year 3. Setelah tahun ketiga, nanti biasanya akan ada tugas akhir, atau biasa yang kita sebut dengan, kalau di Indonesia kita nyebutnya skripsi. Nah, setelah itu, nanti kita akan mendapatkan sertifikat S1. Jadi dapat ijazah S1. Kemudian nanti teman-teman misalkan mau balik ke Indonesia, bisa langsung bekerja di Indonesia, ataupun nanti misalkan ada banyak sekali sebenarnya students yang mereka cari pengalaman, juga langsung bekerja di UK setelah lulus. Nah, itu juga possible. Nanti kita akan lihat bagaimana peraturan untuk visanya juga, karena untuk bekerja kan pasti visanya berbeda. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai foundation kan sama aja, nanti jatuhnya 4 tahun juga kita belajar di UK-nya. Sedangkan kebanyakan siswa kan pengennya belajar di UK itu biar belajarnya lebih cepat, nggak perlu 4 tahun, kalau bisa 3 tahun aja gitu. Nah di sini kita akan bantu, jadi City College Plymouth ini akan bantu teman-teman untuk bisa tetap ambil S1 di Inggris selama 2 tahun. Jadi karena sekarang teman-teman kan ada di kelas 12 semester 1, nah nanti teman-teman setelah lulus dari SMA, nanti bisa ikut belajar bareng kami di college kami di Inggris, di kota Plymouth, itu selama 9 bulan. Nah, 9 bulan ini dimulai nanti di bulan September. Karena kan teman-teman biasanya lulus di bulan Juni, Juli ya. Nanti September, teman-teman akan belajar bareng sama kami. Kemudian, selama 9 bulan itu, teman-teman akan mempelajari mata pelajaran untuk foundation-nya, dan juga untuk year 1-nya. Jadi karena university tadi ada 3 tahun, untuk yang year 1, untuk tahun pertama akan dipelajari bareng dengan foundation-nya di City College Plymouth. Jadi itu akan mempersingkat. Kemudian setelah lulus, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat NQF level 4. Nah itu lebih tinggi daripada sertifikat foundation yang dia ada di level 3. Setelah itu teman-teman akan pilih mau kuliah lanjutnya di mana, ambil bisnis di mana. Karena ini memang fokusnya kita ke program bisnis. Kita ada 4 partner university yang bekerja sama dengan City College Plymouth untuk program ini. Ada University of East Anglia, ada University of the West of England,
ada Chester University dan juga University of Plymouth. Oke, bear with me ya sebentar, saya akan coba send materinya ke Mr. Sandi. Mungkin beliau bisa menggantikan saya untuk share screen biar screen-nya nggak blurry. Oke, kita akan lanjut. Nah, kenapa sih harus ambil programnya di City College Plymouth? Jadi untuk lokasinya sendiri, City College Plymouth itu small city kalau kita bandingkan dengan London. Jadi memang tidak seramai itu dan tidak terlalu banyak turis. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar, situasinya lebih kondusif. Kemudian kalau London kan terkenalnya dengan tourism, jadi mungkin sampai malam itu mereka masih rame. Sedangkan kalau di Plymouth sendiri itu biasanya untuk shopping center atau di city center itu semua pertokoan akan sudah tutup di jam 6 sore. Gitu. Kemudian juga populasinya juga nggak terlalu banyak. Kita ada sekitar 3.000 population. Dan kita adalah top 5 safest place to live in the UK dan the 5th largest student city in the UK. Dan kita adalah the most friendliest city in the UK. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti di sana itu misalkan nanti takut, aduh sebagai international students, nanti orang lokalnya gimana ya, apakah mereka baik sama kita, jangan khawatir. Both our staff in the college dan juga orang-orang lokal di sana, itu semua sudah terbiasa dengan international student. Jadi misalkan teman-teman ada kesulitan, please just don't hesitate to ask for help, karena pasti akan dibantu banget. Oke, next let me share a video sambil nungguin Mr. Sandi untuk download presentasinya untuk nanti gantikan saya present di sini. Misalkan akan tunjukin video tentang Plymouth, jadi tentang City College Plymouth-nya dan juga facilities apa aja yang mereka punya. Need to stop share. Welcome to City College Plymouth. It is a government-sponsored institution which provides excellent teaching and education. It has been awarded the Teaching Excellent Framework Gold Medal. The campus is fully equipped with facilities for a better learning environment. City College Plymouth is also in a partnership with PDVL Overseas Advisory. They came up with the foundation program which is designed for international students who wish to further study in the UK universities. The foundation program is short and affordable, which includes accommodation in either host family, studio or single ensuite. Students shall enjoy the learning journey in UK when they join our foundation program. PDVL will provide every preparation and follow the students to the UK before the foundation program starts. Join our International Foundation program now. Visit PDVL Overseas Advisory for more info.
Oke, misalkan stop share, jadi Mr. Sandi yang akan gantiin Miss Angel untuk sharing screen-nya, jadi kita akan lanjutin untuk presentasinya. Alright, nah ini adalah peta dari Plymouth ya, dari UK sebenarnya. Jadi UK itu kan United Kingdom, itu gabungan dari Scotland, ada England, kemudian Wales, dan juga Northern Ireland. Oke, next. Nah, ini seperti yang tadi teman-teman udah lihat di video, City College Plymouth facilities-nya banyak banget, dan kita adalah sekolah negeri ya. Kalau di Indonesia kita nyebutnya sekolah negeri, di sana kita juga government owned college, dan kita rank 6 nationally overall college in the UK. Dan kita juga sudah dapat award EF Gold. Jadi Teaching Excellent Framework Gold itu adalah level yang tertinggi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena pengajar kita juga mereka profesional, kita bisa dapetin ranking ini karena student satisfaction-nya tinggi. Jadi kepuasan studentnya untuk college kami dan juga staff-nya itu sangat tinggi. Kemudian kami juga sudah beroperasi selama 130 tahun di Plymouth, di UK. Jadi kami sangat berpengalaman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalkan belajar bareng sama kami di City College Plymouth. Next. Nah, ini juga some other facts about CCP. Next. Nah, kita akan bahas programnya dari City College Plymouth, yaitu Premier International Year 1. Jadi seperti yang udah Miss jelasin tadi, program ini memang didesain untuk bantu teman-teman yang pengen belajar S1-nya di university yang ada di Inggris tanpa harus tambah 1 tahun lagi untuk belajar foundation. Karena di sini kita akan menggabungkan program foundation atau pre-university level dan juga tahun pertama business undergraduate degree. Nah, yang harusnya terpisah itu kami gabungkan jadi satu program yang kita sebut dengan Premier International Year 1. Jadi keuntungannya itu banyak banget untuk ikut program ini. Nah, yang keuntungan yang pertama itu teman-teman di sini tuh nggak perlu tambah waktu lagi. Jadi durasinya benar-benar nanti akan pas 3 tahun. Kemudian pasti di sini nanti akan menghemat cost. Jadi hemat biaya, karena yang harusnya dikeluarkan untuk 2 tahun, kita akan keluarkan untuk 1 tahun aja. Next. Nah, kita juga kelasnya itu sangat kecil ya, termasuk kecil, karena kita pakai small class, maksimal 15 students dalam satu kelas. Jadi memang kita pengen pembelajaran kita benar-benar student centered, dan kita akan make sure kalau semua student itu ngerti dan paham dengan apa yang mereka pelajari. Dan program ini juga sudah diakreditasi oleh University of Plymouth, UK. Next. Nah, ini adalah modul yang akan teman-teman pelajari selama belajar bareng kami di City College Plymouth, UK selama 9 bulan. Kita ada 8 modul, mulai dari Exploring Business, kemudian ada Economic Environment for Business, ada Business Finance, Business Strategy, kemudian ada juga Project Management. Next. Nah, setelah selesai dari program ini, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa pilih mau lanjutnya kemana nih ambil S1 untuk bisnisnya. Apakah ke University of East Anglia, UW Bristol, University of Plymouth, ataupun ke University of Chester. Next. Nah, sekarang kita akan lihat dari masing-masing university, ini program studi apa aja sih yang mereka tawarkan untuk kita. Jadi di University of East Anglia, mereka menawarkan 5 program studi. Jadi ada 5 jurusan ya, semuanya bisnis. Teman-teman bisa lihat, ini mereka juga menggabungkan tidak hanya bisnis aja, tapi digabungkan dengan studi yang lain menjadi satu. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan minat teman-teman. Di sana nggak hanya belajar bisnisnya, tapi juga bisa belajar untuk manajemennya, belajar tentang marketingnya, dan lain-lain. Next. Kita juga ada University of the West of England, ini ada di kota Bristol.
hanya sekitar 2 jam dari kota Plymouth kalau kita naik bus. Mereka menawarkan lebih banyak pilihan. Jadi di sini ada 7 yang bisa teman-teman pilih. Next. Nah, di sini University of Plymouth. Nah, mungkin untuk teman-teman yang setelah belajar di Plymouth ngerasa kerasan banget nih, udah nyaman banget ada di kota Plymouth. Nanti nggak pengen, aduh kalau jauh-jauh pindah-pindah kota kok males miss gitu. Nanti bisa lanjut di University of Plymouth. Karena jarak dari college-nya juga dekat, dan dia cuman next to the city center aja. Next. Nah, kita juga yang terakhir ada University of Chester. Ini ada lebih banyak pilihannya, dan University of Chester ini terkenal dengan work ready-nya. Mereka benar-benar fokus untuk mempersiapkan studennya untuk bisa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Next. Nah, ini adalah petanya, seperti teman-teman teman-teman bisa lihat. Di kiri bawah itu ada City College Plymouth, ada di kota Plymouth. Kemudian ada University of Plymouth, kemudian nanti geser lagi sebelah kanan di timurnya London itu ada University of East Anglia. Kemudian di atasnya Plymouth itu ada University of the West of England, ada di kota Bristol, dan kemudian University of Chester. Nah, jarak dari Plymouth ke Chester ini kalau naik bus sekitar 8 jam. Tapi kalau naik kereta pasti lebih cepat. Nah, ini adalah jadwalnya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang di kelas 12, nanti kalau misalkan mau ikut program Premier International Year 1 ini, teman-teman akan ikut yang di Intake 2021. Jadi tahun depan. Jadi di sini ada 2, yang di atas adalah Pre-Sessional English. Nah, Pre-Sessional English ini diperuntukkan untuk teman-teman yang nanti nilai IELTS-nya itu di bawah 5. Karena untuk ikut program ini, selain nanti kita adakan English test, nanti teman-teman juga harus ikut tes IELTS dulu. Jadi syarat untuk ikut program ini, IELTS-nya adalah 5. Jadi overall-nya 5,0. Nanti misalnya nilainya ini 4,5, ataupun ada 4, ataupun di bawah 5, ya pokoknya nanti teman-teman harus ikut Pre-Sessional English. Jadi Pre-Sessional English ini nanti akan dimulai di bulan Agustus. Kemudian durasinya 3 minggu, dan lokasinya di kota Plymouth. Jadi di college juga. Ataupun nanti misalkan teman-teman nilainya IELTS-nya ini sudah 5 ataupun lebih dari 5, nanti bisa langsung masuk ke programnya. Nah, program ini akan diadakan di bulan September 2021. Berakhirnya di bulan Mei 2022. Kemudian nanti untuk S1 itu biasanya mereka akan mulainya di bulan September juga. Berarti nanti di tahun 2022. Dan nanti di tahun 2022, di bulan Maret ataupun April, during the Easter break, nanti teman-teman akan diajak nih sama college dan juga sama PDVL sebagai representatifnya untuk mengunjungi beberapa partner university yang ada di UK. Jadi teman-teman dapat gambarannya itu karena benar-benar lihat langsung, visit langsung, kemudian dijelaskan langsung oleh staff representatif dari masing-masing university. Tuh. Mungkin ini bisa di screen capture, ataupun nanti misalkan teman-teman butuh info lebih lanjut, nanti bisa kontak Miss Angel, nanti di bawah saya akan kasih kontak saya. Next, Mr. Nah, ini adalah entry requirements-nya yang perlu teman-teman siapkan. Kita perlu nilai rapor teman-teman. Ini minimal 5C di mata pelajaran pokok jurusan. Kemudian nanti kita perlu nilai raport dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, karena kan sekarang kelas 12 semester 1. Nanti kita pakai kelas 10 sampai 11 karena biasanya ada raport sisipan. Mungkin kalau teman-teman punya raport sisipan yang kelas 12 nanti juga bisa disertakan. Kemudian nanti teman-teman akan ikut English test kami juga, dan juga akan ambil UKVI IELTS. Nah, ini harus yang UKVI ya. Next. Oke, jadi ini adalah packaging-nya untuk price-nya. Sorry, di sini ada 2, tapi kita akan pakai yang single on suit aja, yang 20.000. Jadi nanti teman-teman akan tinggal di student hall, berbagi dengan 4 atau 5 student lainnya. Dan ini sudah termasuk tuition fee dan accommodation room. Ini untuk the whole program ya. Jadi bukan per bulan, tapi the whole program 9 bulan.
Dan ini termasuk apa aja fasilitasnya? Next, Mr. Sandi. Nah, ini termasuk accommodation, jadi tempat tinggal kalian, hall-nya. Kemudian termasuk tuition fee, jadi uang untuk program PIY ini. Untuk teman-teman yang nanti masih harus ambil pre-sessional English, nah nanti akan perlu bayar lagi, terpisah. Kemudian bills, ini juga sudah termasuk dibayarkan, ada listrik, air, internet, gas untuk pemanas ruangan. Kemudian nanti juga dapat free college bus from city center to college, karena lokasi akomodasinya ada di tengah kota, jadi ini teman-teman tinggal jalan kaki aja ke bus stop, kemudian nanti ikut dengan bis dari college kami ke college, dan itu PP. Kemudian nanti juga dapat return airport transfer from Heathrow Airport. Nah, package ini belum termasuk dengan flight tiket pesawat, dan juga visa, dan juga insurance. Next. Oke, ini untuk application prosesnya, deadline-nya masih di tahun depan, ya, masih di 15 Juni 2021. Next. Ini adalah map dari City College Plymouth. Bisa dilihat, teman-teman, City College Plymouth ada di sebelah kiri, kemudian yang ada Drake Circus, ada big screen, itu adalah City Center. Kemudian benar-benar next to it, kita ada Plymouth University. Next. Nah, Plymouth University juga punya banyak banget activities. Nanti teman-teman bisa gabung dengan student union kami. Nanti misalkan mau ikut klub olahraga atau klub outdoor, camping, itu silahkan. Boleh banget bergabung. Next. Nah, ini adalah beberapa foto dari college-nya dan juga facilities. Jadi tadi sebagian sudah ditayangkan di video yang tadi Miss play. Oh ya, sambil kita akan lihat-lihat pictures-nya, kita akan lihat fotonya, Miss akan taruh Google Form di chat box, karena kami juga perlu untuk record kami, jadi sebagai bukti kalau kami mempresentasikan City College Plymouth ke students yang ada di SMA Santo Paulus Pontianak. Jadi Miss akan taruh di chat box untuk linknya, nanti teman-teman bisa isi di situ. Karena kan nanti Miss Angel juga harus laporan ke college. Oke, sudah Miss taruh di chat box ya, nanti teman-teman bisa isi. Nah, ini adalah college kami kalau dilihat dari depan. Jadi yang paling depan ini adalah STEM building. Jadi ini biasanya digunakan oleh anak-anak yang nanti ada praktikum, science, itu di sini. Kemudian untuk bisnisnya ada di bagian belakangnya. Next, Mister. Oke, next. Nah, seperti yang Miss jelasin tadi, untuk classroom memang kita maksimal 15 students ya. Jadi kita nggak mau banyak-banyak students karena takutnya nanti jadi pembelajarannya tidak fokus. Next. Kita punya sekitar 3.000 komputer all around the college, yang ini bebas untuk teman-teman gunakan. Nanti loginnya bisa pakai ID card, karena nanti ketika teman-teman sampai di Plymouth, teman-teman akan dikasih ID card. Di situ belakangnya ada barcode-nya, bisa di-scan. Nanti juga bisa kalau misalkan naik city bus itu nanti tinggal tap ID card-nya aja. Begitu juga nanti kalau pakai computer room nanti atau pakai komputer yang ada di college, silakan login dengan ID card masing-masing. Next. Ini adalah lecture room yang biasanya digunakan pas orientation. Next. Oke, ini sports hall-nya. Next. Nah, college library kita juga punya e-library, jadi teman-teman nggak perlu langsung datang ke college-nya, teman-teman bisa akses online, misalkan nanti materi yang dicari di library itu nggak ada, teman-teman juga boleh akses ke Plymouth University Library. Next. Next. Nah, di kafetaria ini biasanya kan ada free breakfast untuk seluruh students jam 8 pagi. Jadi untuk teman-teman biasanya yang sarapan yang mungkin kurang, ataupun lupa belum masak, atau bahan makanannya habis tapi belum belanja, silahkan datang ke kafetaria kami setiap pagi jam 8, karena seluruh pelajaran akan dimulai jam 9 pagi.
Jadi teman-teman masih punya banyak waktu in the morning, misalkan mau olahraga dulu, mau jogging, mau yoga, mau bersih-bersih, itu masih bisa. Next. Ini adalah common room, ada di Students Union juga. Di sini biasanya dipakai sama students yang ada di City College Plymouth untuk discuss, ngerjain tugas. Di sini juga ada games kayak Xbox, ada PlayStation, kemudian ada pool table yang memang disediakan sama college. Tujuannya biar teman-teman refreshing kalau selesai belajar, biar nggak stres. Oke, next. Nah, ini adalah contoh akomodasi kami di Central Park. Jadi setiap student nanti akan dapat kamar masing-masing, kemudian nanti sharing kitchen sama teman-temannya dan juga sharing living room. Next. Ini tadi Britain's Ocean City ya, memang Plymouth itu terkenalnya. Tadi juga teman-teman sudah sempat lihat dari videonya. Next. Jadi untuk local food-nya dari Plymouth sendiri adalah fish and chips. Tapi jangan sering-sering makan fish and chips. Karena lemaknya banyak sekali. Nanti pulang-pulang kolesterol. Next. Nah, ini adalah season-nya, weather-nya. Next, kalau di Plymouth sendiri itu nggak terlalu dingin ya, karena di dekat pantai, dekat laut. Jadi waktu itu Miss Angel ke sana di spring, bulan April, itu suhunya 9 derajat, masih oke lah, masih bisa lah hidup di sana. Nah, nanti untuk teman-teman, misalkan ada pertanyaan, ataupun pengen dapat kopi dari presentasinya ini tadi, ataupun pengen discuss lebih lanjut, bisa hubungi Miss Angel di nomor ini, ada WhatsApp dan juga ada email. Untuk teman-teman yang penasaran banget untuk kegiatan selama di City College Plymouth seperti apa, bisa lihat di Instagram kami, @pdvl Indonesia dan juga pdvl.surabaya. Nanti bisa cek masing-masing. Okay, is there any questions? Ya, Miss Angel, waktunya ini sudah lewat 1 menit sih, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang masih punya pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan satu pertanyaan, bisa tulis di chat box-nya. Bingung mereka Miss Angel mau nanya apa, saking terkesima. Atau nanti untuk teman-teman yang ada pertanyaan, karena kan ini setelah ini masih ada yang lainnya yang harus presentasi lagi di sini. Nah, nanti teman-teman bisa langsung chat ke Miss Angel ataupun bisa DM ke Instagram. Just feel free to ask anything about UK. Ya, nanti kalau saya kasih nomor Miss ke mereka juga kalau mereka ada yang mau nanya. Baik, Miss. Jangan lupa tadi diisi untuk Google Form-nya. So, thank you very much udah gabung di sini. Izinin Miss Angel juga untuk sharing tentang City College Plymouth. Nanti kalau misalkan anything you need anything, any inquiries, just feel free to contact me. So thank you Miss Leni for the opportunity. Makasih Miss Angel, selamat bertugas kembali. Terima kasih Miss. Ke room 4 ya Miss Angel ya? Ya, baik.